Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah segala bencana, sakit penyakit, dan permasalahan yang mungkin terjadi, mari kita mengikuti persekutuan keluarga dengan tema Tuhan hadir di saat getir. Mari kita persiapkan hati kita dengan bersaat teduh sejenak. Semua bertepuk tangan. Hey! Come on! Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya semuanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Tuhan,
di tengah-tengah segala peristiwa yang kami alami, baik suka maupun duka, baik bahagia maupun derita. Kami bersyukur kepadamu karena masih mengalami kehadiran-Mu yang menguatkan, yang mencukupkan, yang memampukan kami menjalani kehidupan kami dengan baik dari hari ke hari. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku.
Shalom. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan tema Tuhan hadir di saat getir. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, saudaraku, mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, sampai saat ini kami masih mengalami kebaikan, berkat dan cinta kasih-Mu, khususnya di tengah-tengah keluarga kami. Biarlah kami sekeluarga boleh kuat dan saling menguatkan di dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu menemukan kehendak Tuhan dan kami bisa melakukannya. Bimbing kami ya Tuhan, di dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai ayat 31. Demikian saudara. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak dilesu, tidak juga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan terluna-luna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, saudaraku. Kehidupan kita akan bahagia ketika firman Tuhan mampu kita wujudkan, kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup bagaikan kapal yang berlayar di samudera raya. Kadang mengalami suasana lautan yang tenang, sehingga segala sesuatu nampak indah, menyenangkan. Segala sesuatu berjalan dengan lancar, sehingga sampai tujuan dengan mudah. Tapi kadangkala kita mengalami suasana yang sebaliknya. Laut bergelora, ada gelombang yang tinggi, ada angin yang sangat dahsyat, sehingga membuat gelisah, ketakutan, kita berada dalam ancaman dan lama atau sulit untuk mencapai sebuah tujuan. Inilah kehidupan. Kadang tenang, tetapi kadang bergelora. Kadang bahagia, tetapi kadang-kadang menderita. Kadang kita jalan dengan mudah, tapi sering kali pula kita jalani dalam tekanan dan sangat sulit untuk mencapai sebuah tujuan. Saudaraku, pada waktu itu bangsa Israel mengalami penderitaan dan tekanan hidup. Mereka sudah bertahun-tahun berada di pembuangan di Babel. Bahkan saudara, saking menderitanya, saking tertekannya, dia mengeluh kepada Allah. Dia mengatakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Tuhan. Jemaat Tuhan, karena penderitaan yang luar biasa itu, dia merasa bahwa Tuhan tidak memperhatikan lagi. Tuhan tidak melihat bangsa Israel lagi. Tuhan tidak peduli kepada bangsa Israel lagi. Bahkan hidup mereka tersembunyi, tidak dilihat oleh Tuhan. Saudaraku, hal itu membuat bangsa Israel merasa berjalan sendirian. Tidak ada campur tangan Tuhan.
tidak mengalami cinta kasih Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan mereka. Mereka mulai lelah, mereka mulai putus asa, dan tidak berpengharapan lagi. Saudaraku, dalam keadaan yang seperti itu, Nabi Yesaya menyampaikan kabar sukacita bahwa Allah hendak melepaskan bangsa Israel dari Babel. Tetapi saudaraku, karena begitu besarnya tekanan yang dialami, begitu beratnya penderitaan yang dialami, bangsa Israel tetap pesimis, tidak percaya atau ragu-ragu terhadap kuasa Tuhan. Mereka melihat, aku nggak punya daya, aku nggak punya kuasa untuk melepaskan dari bangsa Babel. Mereka tidak percaya dan ragu-ragu akan kuasa dan kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Jemaat Tuhan, di tengah-tengah bangsa Israel yang seperti itu, Tuhan tetap hadir di saat getir. Tuhan tetap ada dan berkarya untuk kebaikan bangsa Israel. Walaupun pada waktu itu bangsa Israel mulai ragu-ragu dan bahkan tidak percaya kepada kuasa dan kehendak Tuhan. Saudaraku, Tuhan mengatakan dan menegaskan, tidak ada yang menyamai kekuatan dan kuasa Tuhan. Langit dan bumi, Dialah yang menciptakannya. Allah punya kuasa, Allah punya cara atau kehendak, dan Allah mampu memakai apapun atau siapapun untuk menolong bangsa Israel. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, Allah senantiasa memberi kekuatan kepada yang lemah dan tidak berdaya. Allah tidak pernah jauh dari umatnya. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Allah tidak pernah menegakkan umatnya berjalan menghadapi pergumulan, menghadapi tekanan hidup sendirian. Allah tetap mendampingi umatnya atau bangsa Israel pada waktu itu. Allah ingin umatnya hidup dalam kebaikan, keberhasilan dari hari ke hari. Ini yang ditekankan Tuhan, yang ditekankan Allah dalam kesusahan, dalam tekanan, dalam beban berat, dalam kegentiran bangsa Israel. Allah tetap ada dan berkarya bagi kebaikan bangsa Israel. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel akan kembali mengalami kehadiran Tuhan, kembali mengalami karya Tuhan. Bangsa Israel akan kembali berpengharapan dan optimis dalam hidupnya jikalau mereka mau menantikan Tuhan di sepanjang hidup mereka. Menantikan Tuhan artinya rindu, membutuhkan Tuhan. Menantikan Tuhan artinya mempunyai keinginan yang luar biasa untuk bertemu dengan Tuhan. Menantikan Tuhan juga bisa diartikan percaya, yakin akan kuasa Tuhan. Percaya, yakin kalau Tuhan punya kehendak, dan kehendak itu untuk kebaikan bangsa Israel. Menantikan Tuhan juga berarti bahwa bangsa Israel yakin Allah bisa memakai apapun, Allah bisa memakai cara dan siapapun untuk menolong bangsa Israel. Sehingga saudaraku, ketika bangsa Israel sungguh-sungguh menantikan Tuhan, butuh Tuhan, rindu bertemu dengan Tuhan, percaya akan kuasa dan kehendak Tuhan, percaya bahwa Tuhan mampu menolong mereka, maka rasa optimis, kekuatan, semangat, pengharapan akan muncul lagi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Sehingga dikatakan mereka seumpama raja wali yang terbang dan tidak pernah merasa lelah walaupun menghadapi badai atau angin yang keras menerpa dirinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kita.
Tuhan pun juga senantiasa hadir di tengah-tengah gentiran hidup kita. Tuhan pun senantiasa berkarya di tengah-tengah beban kehidupan kita. Tuhan pun senantiasa ingin kita mengalami keadaan kehidupan yang baik dari hari ke hari. Syaratnya satu. Mari saudara, kita sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan dalam segala keadaan kehidupan kita. Mari kita yakin Tuhan mampu menolong kita. Mari kita yakin Tuhan punya caranya untuk menolong kita. Dan mari kita yakin bahwa Tuhan mau berkarya untuk kebaikan kita. Sehingga saudaraku, kita akan terus hidup dengan optimis, berpengharapan, semangat, dan tidak pernah putus asa di dalam segala sesuatu. Karena apa saudara? Tuhan senantiasa hadir di saat getir, saat hening untuk kita semua. Amin.
Saudaraku, mari kita memanjatkan doa-doa syafaat kita.